Labuan dengan NIM 2405112058. Halo, perkenalkan nama saya Ratna Simanung Khalid dengan NIM 2405112160. Halo, kenalin saya Dian Indonesia dengan NIM 2405112124. Perkenalkan nama saya Judika Utabarat dengan NIM 2405112166. Perkenalkan nama saya Unes Prima Sembiring dengan NIM 2405112136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi hari ini kita mau kemana sih guys? Nah, hari ini kita dari kelompok 1 akan mengajak kalian semua untuk keliling Museum Perkebunan Indonesia 2 yang ada di Kota Medan. Selamat menyaksikan. Sejarah Gedung BKS PPS. Gedung BKS PPS dibangun tahun 1918, waktu itu dikenal sebagai Gedung Afros, yang merupakan asosiasi umum perkebunan karet di pantai Sumatera Timur yang didirikan tahun 1910. Pada awal berdirinya ketika itu karet menjadi komoditas unggulan di Sumatera Timur. Gedung ini dibangun guna memfasilitasi kegiatan Afros dan perkebunan umumnya. Dirancang oleh G.H. Mulder yang pada waktu itu gaya arsitektur karyanya dipengaruhi oleh rasionalisme yang bangkit pada awal abad ke-20. Gedung mulai difungsikan tahun 1919. Selain sebagai kantor Afros, gedung ini juga berfungsi sebagai kantor konsulat Amerika Serikat di Sumatera. Pasca kemerdekaan Indonesia, gedung ini tetap difungsikan sebagai kantor Asosiasi Perkebunan. Pada tahun 1957 sampai 1964 menjadi kantor Gabungan Pengusaha Perkebunan Sumatera atau Gapersu. Kemudian tahun 1965 sampai 1967 Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan atau GPS Perkebunan. Mulai tahun 1967 sampai saat ini menjadi kantor Badan Kerjasama Pengusaha Perkebunan Sumatera atau BKS PPS. Museum Perkebunan Indonesia atau Musperin digagas dan didirikan oleh seorang tokoh perkebunan Indonesia, Bapak Sodjai Kertasasmita. Musperin memiliki tema menjabarkan bahwa dunia perkebunan Indonesia memiliki perjalanan panjang mencapai kesuksesannya sampai sekarang dan mampu mengantisipasi tantangan masa depan demi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Saat ini Musperin memiliki dua lokasi, yaitu Museum Perkebunan Indonesia 1 yang berlokasi di Gedung Cagar Budaya milik Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Jalan Brigjen Katamso nomor 52 Medan. Selanjutnya Museum Perkebunan Indonesia 2 berlokasi di Gedung Cagar Budaya milik BKS PPS atau Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera, Jalan Pemuda nomor 2 Medan. Jadi di sini kita akan masuk ke lantai 1 di mana itu adanya peninggalan-peninggalan orang Belanda. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ada biro daktiloskopi di mana terdapat sedikit sidik-sidik jari para pekerja Belanda. Bisa kita lihat di sini ada beberapa sidik jari ya. Dan kita lanjut ke bagian gambar wanita Batak. Di mana gambar ini adalah sebuah apresiasi yang diberikan oleh bangsa Batak, bangsa Belanda sendiri kepada museum ini, bahwa ini adalah sebuah apresiasi. Nah, lanjut ke Kerturu Delhi. Ini adalah produksi dari Eropa. Ini adalah sebuah cerutu, di mana cerutu ini biasanya digunakan oleh para bangsawan. Bedanya cerutu ini dengan yang rokok yang sekarang sering kita temui adalah cerutu ini menggunakan langsung daun tembakau, dan di sini cerutu ini tanpa menggunakan dia itu kayak filter gitu. Kita lanjut, di sini bisa kita lihat ada desain kapal, di mana kapal ini bernama Rotterdam Musket Lloyd, di mana kapal ini dulunya digunakan oleh Belanda untuk membawa para pekerja Belanda dari Belanda ke Indonesia. Selain membawa para pekerja, kapal ini juga digunakan untuk mengangkut hasil-hasil tanaman dari Indonesia ke Belanda ataupun sebaliknya. Di sini ada hibah Belanda, di mana ada bunga jantan dan bunga betina dari tanaman kelapa sawit. Nah,
dari tanaman kelapa sawit itu ada juga bijinya, di mana biji itu bisa kita lihat seperti ini, ada dia 3 lingkarannya, di mana lingkaran yang pertama itu adalah yang kita gunakan sebagai minyak, yang digunakan sebagai minyak curah. Di lingkaran kedua itu yang hitam ini yang kita gunakan sebagai, yang dijadikan sebagai arang dan bahan bakar gitu, bahan bakar untuk menyalakan api gitu. Oke, lanjut kita ke hasilnya. Produknya itu ada margarin, ya, ada margarin. Ini margarin, coklat dan lilin. Nah, dan ada juga dari hasilnya itu ada gula. Juga ada mesin tik yang digunakan untuk para pekerja dulu untuk mengirim beberapa berkas. Contohnya catatan hasil perkebunan ini berapa sampai berapa gitu akan dikirimkan ke negara Belanda. Baiklah, sekarang kita berada di Taman Asia. Nah, disebut Taman Asia karena letaknya tidak mudah diketahui dan berada di samping pintu, di mana juga lubangnya yang relatif kecil. Baiklah, sekarang kita berada di Hall Rapat Algemene yang didirikan pada tahun 1910. Di mana di ruang rapat ini kita bisa melihat timbangan benda, pembolong kertas kuno, timbangan surat yang digunakan tahun 1960, mesin ketik, di mana mesin ketik ini pernah digunakan untuk pengetikan surat di kantor BKKS PPS. Mesin proyektor. Kita juga bisa melihat di sini pangkas tua. Mesin printer yang berasal dari London tahun 1998. Kita juga bisa melihat hasil dari perkebunan PTN 2. Di sini juga terdapat hasil perkebunan dari PTN 4. Nah, sekarang kita udah ada di lantai 2. Lantai 2 dari gedung ini merupakan tempatnya kantor-kantor para direktur ataupun beberapa karyawan. Jadi di sini ada kursi. Kursi ini dibuat untuk para tamu menunggu direktur datang. Jadi kalau ada klien dari kantor lain yang ingin bertemu direktur, mereka dipersilakan untuk duduk di sini. Lalu ini ada jendela. Jendelanya nggak ada memiliki makna apapun, namun jendela ini asli peninggalan dari Belanda di zaman dahulu. Nah, ini merupakan tangga menuju lantai 4 yang merupakan tempat para pekerja untuk mengolah karet. Alasan tempat pengolahan karet terdapat di lantai 4 agar para pekerja tidak bebas untuk keluar masuk di gedung ini, karena pada lantai 2 dan juga lantai 3 merupakan tempat kantor para direktur. Dan kita udah ada di lantai 4, yaitu gudang tempat para pekerja perkebunan karet yang waktu dulunya Belanda menempati bangunan ini. Nah, ruangan ini sengaja dibuat seperti jeruji penjara karena agar para pekerja tidak bebas untuk keluar masuk. Nah, di sini terdapat 2 ruangan. Yang satunya merupakan ruangan untuk mengolah karet dan satunya untuk mengolah karet yang akan diekspor ke luar negeri. Nah, dulunya di ruangan ini terdapat beberapa alat untuk mengolah karet, namun sudah dipindahkan ke Museum Perkebunan Karet 1 dan juga di lantai bawah gedung ini dikarenakan lantai ini sudah tidak memungkinkan untuk menampung alat-alat tersebut.
inovasi apapun. Jadi segini tampilannya.